Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yopi Hidayatullah Akbar Eskom MT yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Oktapiani dan rekan-rekan saya yaitu Agil Putra Perdiana, Yoga Triadi, dan Sahrel Faturrahman. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi penelitian yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan Smartphone pada Kualitas Tidur, Kesehatan Mental, dan Prestasi Akademik Remaja. Baik, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Penggunaan smartphone sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur remaja karena cahaya biru yang dipancarkan oleh layar dapat mengganggu produksi hormon tidur, melatonin. Hal ini dapat menyebabkan sulit tidur serta meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Selain itu, penggunaan smartphone berlebihan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja dengan menyebabkan isolasi sosial, tingkat kecemasan, dan depresi. Prestasi akademik juga terpengaruh karena penggunaan smartphone selama belajar dapat mengganggu fokus dan konsentrasi, serta mengurangi waktu belajar remaja. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dampak penggunaan smartphone pada kualitas tidur, kesehatan mental, dan prestasi akademik remaja. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan smartphone dan dampaknya. Tujuan lainnya yaitu menemukan strategi dan intervensi untuk membantu remaja dalam mengelola penggunaan smartphone dan mengurangi dampak negatifnya. Studi ini menggunakan metode survei dan eksperimen untuk mengumpulkan data remaja dan orang tua. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan smartphone dan konsekuensinya terhadap kualitas tidur, kesehatan mental, dan prestasi akademik. Mengembangkan strategi untuk membantu remaja mengelola penggunaan smartphone dan mengurangi dampak negatifnya. Memberikan wawasan penting tentang dampak penggunaan smartphone bagi remaja untuk mendukung pengembangan program pendidik dan intervensi. Bantuan kepada orang tua dan pendidik untuk memahami dampak tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung pengelolaan penggunaan smartphone dan dampaknya, serta memberikan strategi intervensi. Teori variabel. 1. Smartphone menurut William N. Sawyer pada tahun 2011. Smartphone adalah telepon seluler dengan mikroprosesor, memori, layar, dan modem bawaan. Smartphone merupakan ponsel multimedia yang menggabungkan fungsionalitas PC dan handset sehingga menghasilkan gadget yang mewah, di mana terdapat pesan teks, kamera, pemutar musik, video, game, akses email, TV digital, search engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS, jasa telepon internet, dan bahkan terdapat telepon yang juga berfungsi sebagai kartu kredit. Selanjutnya, kualitas tidur menurut A. Silvana et ALND. Kualitas tidur merupakan pemenuhan individu dengan istirahat, sehingga individu tidak menunjukkan sensasi kelesuan, efektif bersemangat dan rewel, malas dan tanpa emosi, kegelapan di sekitar mata, kelopak mata membesar, konjungtiva merah, mata sakit, perhatian terpecah-pecah, nyeri kepala dan terus-menerus, menguap, atau kemudian kembali lesu. Baik, selanjutnya, kesehatan mental menurut Derajat dalam Bastaman pada tahun 2001. Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia akhirat. Definisi ini memasukkan unsur agama yang sangat penting dan harus diupayakan penerapannya dalam kehidupan, sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental dan pengembangan hubungan baik dengan sesama manusia. Selanjutnya, prestasi akademik menurut Hibjilah pada tahun 2015. Prestasi akademik merupakan penilaian hasil pendidikan yang berupa perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisa, sintesis, dan evaluasi, di mana hasil penilaian diberikan berdasarkan hasil tes, evaluasi, atau ujian dari setiap mata kuliah. Hasil tersebut diinterpretasikan secara objektif dan diterapkan dalam bentuk angka maupun kalimat sesuai dengan yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada suatu periode tertentu. Baik, sekarang kita masuk ke distribusi frekuensi. Di sini kita bisa lihat ada 4 variabel,
3 variabel X dan 1 variabel Y. Baik. Penggunaan smartphone, terutama sebelum tidur, memiliki dampak negatif yang signifikan pada kualitas tidur, kesehatan mental, dan prestasi akademik remaja. Sebagian besar responden setuju dan sangat setuju dengan pernyataan ini, melaporkan kualitas tidur yang lebih buruk, peningkatan tingkat stres, dan kesulitan dalam berkonsentrasi pada tugas akademik. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengelola waktu penggunaan smartphone mereka dengan bijak untuk menjaga kualitas tidur yang baik, mendukung kesehatan mental, dan meningkatkan prestasi akademik. Selanjutnya, uji rehabilitas. Pertama, semua konstruk menunjukkan nilai Cronbach alpha yang berada di atas 0,7, yang menunjukkan reliabilitas internal yang baik. Yang kedua, composite reliability dari semua konstruk juga berada di atas 0,7, menunjukkan konsistensi internal yang memadai hingga baik. Ketiga, namun nilai average variance extract atau AVE dari semua konstruk kurang dari 0,5, yang menunjukkan bahwa validitas konvergen dari masing-masing konstruk masih perlu ditingkatkan. AVE di bawah 0,5 menunjukkan bahwa lebih banyak varian dari indikator yang dijelaskan oleh kesalahan daripada oleh konstruk yang diukur. Selanjutnya, uji validitas. Pertama, variabel kualitas tidur X1 sebagian besar nilai dianggap tidak valid, atau kita bisa lihat di sini kolom merah, kecuali pada X1.2, X1.6, dan X1.7 yang dianggap valid karena kolomnya berwarna hijau. Yang kedua, variabel kualitas mental X2. Sebagian besar nilai dianggap tidak valid atau merah, kecuali pada X2.1, X2.3, X2.4, X2.5, dan X2.6 yang dianggap valid atau hijau. Variabel prestasi akademik X3. Sebagian besar nilai dianggap valid hijau, kecuali pada X3.1, X3.3, X3.5, X3.6, dan X3.9 yang dianggap tidak valid karena kolomnya berwarna merah. Yang terakhir, variabel smartphone atau Y. Sebagian besar nilai dianggap tidak valid karena merah, kecuali pada Y1, Y2, Y3, dan Y7 yang dianggap valid. Hasil dari uji kolerasi. 1. Kualitas tidur terhadap smartphone 0,475 sama dengan sedang. Kedua, kesehatan mental terhadap smartphone 0,781 sama dengan kuat. Dan yang ketiga, presentasi akademik terhadap smartphone 0,721 sama dengan kuat. Hasil dari uji R-square. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai R-square 0,634 dianggap kuat menurut pendapat Chen atau dalam Ghazali dan Latan. Hasil dari uji regresi. 1. Koefisien untuk X1 adalah 0,201 dengan statistik 1565 dan value 0,124. Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam X1, Y akan menurun sebesar 0,201 unit dengan asumsi variabel lain tetap konstan, namun value 0,124 menunjukkan bahwa efek ini tidak signifikan secara statistik. Yang kedua, koefisien untuk X2 adalah 7,46 dengan statistik 3600 dan value 0,001. Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam X2, Y akan meningkat sebesar 4,46 unit dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Value 0,001 menunjukkan bahwa efek ini signifikan secara statistik. Yang ketiga, koefisien untuk X3 adalah 0,140 dengan statistik 0,776 dan value 0,442. Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam X3, Y akan
meningkat sebesar 0,140 unit dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Namun, PLU 0,442 menunjukkan bahwa efek ini tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, model regresi ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independen, sedangkan X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pertama, kualitas tidur X1. Penggunaan smartphone Y. Nilai statistik 0.311 jauh lebih kecil dari nilai T 1.96, sehingga kita tidak bisa menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kualitas tidur dengan penggunaan smartphone. Kedua, kesehatan mental X2. Penggunaan smartphone. Nilai statistik 2.961 jauh lebih besar dari nilai T 1.96, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh kesehatan mental ada hubungannya dengan penggunaan smartphone. Ketiga, presentasi akademik S3. Penggunaan smartphone. Nilai statistik 2.147 jauh lebih besar dari nilai T 1.96, sehingga ada bukti signifikan bahwa penggunaan smartphone berdampak pada presentasi akademik. Selanjutnya, kesimpulan. Penggunaan smartphone memiliki dampak signifikan pada kualitas tidur, kesehatan mental, dan prestasi akademik remaja. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan smartphone, terutama sebelum tidur, ganggu tidur dan menyebabkan rasa lelah dan kesulitan berkonsentrasi di sekolah. Selain itu, penggunaan smartphone yang berlebihan terkait dengan tingkat stres dan masalah kesehatan mental yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya saran. Untuk mengatasi dampak negatif penggunaan smartphone pada remaja, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, membatasi pengguna smartphone sebelum tidur dan selama waktu belajar. Kedua, meningkatkan kesadaran orang tua dan pendidik tentang dampak negatif penggunaan smartphone yang berlebihan. Ketiga, mendorong remaja untuk mengikuti jadwal tidur yang konsisten dan menghindari penggunaan smartphone setidaknya 1 jam sebelum tidur. 4. Mengajari remaja untuk penggunaan media sosial dengan bijak. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.